Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Pelajaran kedua yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Submateri C, pesan surah An-Nas, dan submateri D, lafal huruf hijaiyah bersambung. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masuk ke subtema C, yaitu pesan surah An-Nas. Apa saja dari pesan dari surah An-Nas ini? Surah An-Nas adalah surah penutup dalam Al-Quran. Surah An-Nas menempati urutan terakhir, yaitu surah ke-114. An-Nas berarti manusia. An-Nas disebut surat ta'wiz, artinya perlindungan. Surat An-Nas dan Al-Falaq disebut Al-Mu'awizatain, artinya dua surah perlindungan. Pesan-pesan pokok surah An-Nas. Kita lihat apa pesan-pesan pokok surah An-Nas ini. 1. Manusia adalah makhluk lemah yang memerlukan pertolongan dan perlindungan. 2. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan, bisikan, dan rayuan setan. Selanjutnya yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Yang kelima, apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan dan bisikan itu akan lenyap sehingga kita terhindar dari kejahatan setan. Dan yang keenam, surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari sebagai usaha memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bisa dibaca sebelum tidur, disatukan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan yang terakhir An-Nas. Kemudian doa sebelum tidur. Itu adalah bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surah An-Nas. Sekarang kita masuk ke subtema D, yaitu lafal huruf hijaiyah bersambung. Seperti yang telah disampaikan pada kelas 1, huruf hijaiyah itu ada 29. Kita lihat dulu. Ayat-ayat surah An-Nas ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Surah An-Nas ini ditulis dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah disebut juga huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri, ya. Huruf hijaiyah ada 29. Ada yang tahu Upin Ipin? Dalam Upin Ipin juga ada dinyanyikan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to, do, a, rin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kalau lam alif tidak dimasukkan karena itu
dua huruf, dari huruf lam dan huruf alif. Kita masuk ke huruf hijaiyah perubahan bentuknya. Kita lihat nomor 1, alif, huruf hijaiyah yang warna hijau. Kalian bisa dilihat warna hijau ini berarti huruf tunggalnya. Huruf hijaiyah tunggal, tidak disambung. Warna biru bisa kalian lihat itu adalah huruf awal, warna kuning huruf tengah, dan warna merah adalah perubahan bentuk akhir. Kita lihat ya, yang alif tunggal, alif awal masih sama, alif tengah seperti itu, dan alif akhir sama dengan alif tengah. Seperti itu. Yang ba, bentuk hurufnya huruf hijaiyah tunggal. Lihat huruf ba nomor 2. Kemudian ba sambungnya di awal seperti itu. Ba tengahnya seperti itu, dan ba akhirnya ada ekornya. Oke, kita lihat ya sebelah ini. Ini huruf ba awalnya seperti ini, ba tengahnya seperti ini, ba akhirnya seperti ini. Ini huruf ta. Jadi kalau digambarkan huruf ta ini enggak ada ujungnya. Nah, seperti ini. Ujungnya di sebelah sebelah kiri. Sebelah kiri berarti ada huruf yang lain. Kalau di tengah sebelumnya ada huruf, kemudian huruf ta di tengahnya, dan di akhirnya ada huruf yang lain. Kalau ta akhir, ini sebelumnya ada hurufnya, kemudian ta-nya disimpan di akhir. Jadi bentuknya seperti ini. Silahkan bisa dipelajari. Kemudian ta, ja, ha. Ini kalau ba, ta, sa hampir sama seperti itu, cuma bedanya di titik. Kemudian huruf ja, nah ini jaha kho hampir sama, ja seperti ini, cuma di titiknya saja, ja titiknya di sebelah sini, perubahannya di seperti ini, jadi tidak ada yang ke bawahnya. Kalau huruf ja awal ini sama dengan huruf ha awal seperti ini, tengahnya sama, jadi sebelumnya ada hurufnya, setelah huruf ja nya ada hurufnya lagi. Kemudian huruf ja akhir sama ha akhir, lihat, bisa dilihat ini bentuknya hampir sama, sebelumnya ada hurufnya, jadi ada garis sebelum huruf ini, garis yang ini ya. Nah, selanjutnya kho sama tadi dengan ja, kho bedanya di titiknya saja. Kemudian kita lihat da, za, ro, za. Ini da, za, ro, za. Huruf hijaiyah tunggal da, za, ro, za sama seperti ini. Awal sama, tidak bisa disambung di awal. Ternyata huruf da, za, ro, za. Nanti satu lagi huruf waw ya. Kemudian da, za, ro, za di tengah tidak bisa disimpan. Jadi huruf da, za, ro, za ini hanya bisa disambungkan di akhir kata saja. Lihat seperti ini. Ini ada huruf sebelumnya, ini ada huruf sebelumnya, ini ada huruf sebelumnya, ini ada huruf sebelumnya. Kalau di tengah dan di awal ini seperti ini. Seperti yang tunggal yang warna hijau ini. Jadi tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Huruf da, za, ro, za ini masih sama dengan huruf tunggalnya. Seperti itu. Kemudian huruf sa. Ini sa, so hampir sama. Bo hampir sama. Oh, sa, sya hampir sama. Sa seperti ini tunggalnya. Bentuk seperti ini di awal, seperti ini di tengah, dan seperti ini di akhir. Lihat ada ekornya.
Kalau ini ekornya di awal, kalau ini ekornya di awal dan di akhir, huruf sa-nya di tengah, dan ini ekornya di awal yang ini. Oke, selanjutnya huruf sya ini sama dengan huruf sa yang tadi yang kecil. Ini sya, sya lebih tebal ya karena ada titik tiganya. Ini di akhir, ini di awal dan di akhir. Ekornya ini di awal. Itu. Kalau huruf sya awal ekornya di belakang, kalau tengah ekornya di depan dan di belakang, kalau akhir ekornya di awal, seperti itu. Huruf so dan bo ini sama seperti ini bentuknya, cuma perbedaannya ada titiknya. So tidak ada titiknya, kemudian do tidak ada so tidak ada titiknya, do ada titiknya. Seperti ini bentuknya. Bisa dilihat. Nih. Semuanya yang di awal pasti ada ekornya di belakang. Kalau yang di akhir ekornya di depan. Seperti ini. Ya, kalau di tengah ekornya di depan dan di belakang. Maksud ekornya ini yaitu nyambung, bersambung dengan huruf yang lain. Kemudian to dan zo. Ini to, ini zo. Bedanya cuma di titiknya saja. To tidak ada titiknya, zo ada titiknya. Ini ekornya di belakang, hampir sama ini tapi ini lebih panjang. Ini to di awal dan di akhir ekornya seperti itu. Huruf ain, a dari sini ya, a. Nah, ini seperti ini. Yang ke bawahnya hilang kalau di awal. Kalau di tengah berbeda seperti ini. Seperti apa ya? Bisa dilihat. Kalau di akhir seperti ini. Jadi ada perubahan hurufnya. Oke. Selanjutnya, ro hampir sama dengan ain tadi, cuma beda di titiknya. Ya. Sama ya. Cuma bedanya ada titiknya. Kemudian fa dan ko hampir sama bentuknya, cuma beda. Fa satu titiknya, ko dua titiknya. Ekornya di belakang. Bisa dikatakan ekor, bisa juga dikatakan putusnya. Nah, seperti ini. Fa, ko, seperti ini. Kemudian huruf K. Nah, huruf K ini ada perubahan. Lihat, K tunggal, K awal seperti ini, K tengah seperti ini, dan K akhir seperti ini. Ya. Kemudian lam. Ya, lihat lam ini seperti ini ya. Kemudian ketika di awal, yang ke bawahnya hilang. Nah, jadi ada nyambungnya, bersambungnya ke huruf lain. Lam di tengah, jadi ada dua ekornya di depan dan di belakang. Lam akhir seperti lam tunggal tapi ada buntutnya, ini yang bersambung ke yang lain, ke huruf yang lain. Oke, huruf mim. Nah, seperti toge. Nah, mim. Ini sambung awalnya, sambung tengahnya, sambung akhirnya. Kemudian huruf nun hampir sama dengan huruf tadi batasa, tapi ini nun ini titiknya di atas seperti ini, hampir sama. Kemudian yang ke-26 wawu seperti ini, ya yang ini wawu tunggal, tengah dan awal dan tengah tidak bisa disambung kecuali bisa disambung di akhir. Kemudian ke-27 h nih, h seperti ini. H awal, H tengah seperti ini, seperti angka 8 tapi ada coretnya yang terakhir seperti ini. Ke-28 adalah hamzah. Nah, hamzah seperti ini. Jadi hamzah mengikuti huruf yang lain seperti huruf ini. Tapi ada seperti angka 2 terbalik ya. Ini. Yang terakhir ya, ini harusnya ada titiknya, ya ada titiknya di bawah 2. Ini yang sama. Seperti itu. Itu adalah perubahan bentuk huruf hijaiyah awal, tengah dan akhir. Ini yang ini
Ini adalah huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Huruf-huruf tersebut ada sebagai berikut. Ini hanya bisa di akhir. Jadi yang tadi sudah dibahas, huruf hijaiyah yang 6 ini hanya bisa disimpannya di akhir kalau bersambung dengan huruf lain. Kalau di awal dan di tengah ini tidak bisa disambung. Tidak bisa disambung ini. Tidak bisa disimpan di tengah dengan bersambung dengan huruf lain. Hanya bisa di akhir kata. Seperti ini. Ada ekornya di awal atau di depan. Seperti itu. Kita lanjut ke huruf. Agar kamu dapat melafalkan huruf hijaiyah bersambung, amatilah contoh berikut. Kemudian tirukan pelafalan dari bapak atau ibu gurumu. Lihat, ini akala. Akala, kita kembalikan lagi saja. Akala, ini akala, ditulis akala, dibaca akala. Ba'asa, ba'asa, ba'asa. Tabata, perubahannya bersambung seperti ini. Tabata, ditulis dan dibacanya tabata, seperti itu. Kemudian fajahakho, ini menyusun ya dari huruf hijaiyahnya. Kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to. Nih, fa dulu. Faqila, jahada, ini jahada, ini sambung jahada. Hasuna, ini sambung hasuna. Khoroja, ini sambung khoroja. Dabata, ini sambung dabata. Zabaha, ini sambung zabaha. Ini ada tulisannya di sini ya. Roshada, roshada, roshada. Zayana, zayana, zayana. Ini sabila, sabila, sabila. Oh ini syahida, syahida, syahida. Sorofa, tidak menyambung. Kalau disambungkan sorofa. Nah, ini kita lihat ro ini tidak bersambung ke yang lain, pasti di akhir kata saja. Maaf, dohako, dohako. Tola'a, 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 dan seterusnya. Ini bisa dilihat sama ya, Bapak bacakan saja walaupun sudah bisa mungkin. Ini zoharo, zoharo, azoma, ghasaqo. Bisa dilihat. Fataha, perubahannya jadi fataha. Qobado, qobado. Kutiba, perubahannya seperti ini. La'iba, la'iba. Ma'asya, ma'asya. Nasyato, nasyato. Wahaba, wahaba. Halaka, halaka. Yasaro, yasaro. Seperti ini perubahan-perubahannya. Sudah dikasih contoh ya. Silahkan bisa dipelajari di rumah, diulang-ulang videonya, atau bisa coba menulis dhoharo seperti ini. Kalau tunggal dipisah, kalau disatukan seperti ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun hanya lewat video, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Dan paling utama, kita mudah-mudahan bisa bertemu di kelas supaya kita lebih seru belajarnya, supaya kita bisa bertatap muka. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.